Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Ronggolawe dan Lembu Sora, dua ajudan setia Majapahit yang dikhianati. Dikutip dari idsejarah.net, September 2016. Ronggolawe dianggap sosok yang kejam, bengis, serta pengkhianat. Dari pemberontakannya kepada Majapahit itulah yang kemudian merusak nama baik Ronggolawe sebagai abdi setia Raden Wijaya. Seakan dari pemberontakan tersebut mengubur jasa-jasa Ronggolawe kepada kerajaan Mojopahit. Padahal dia merupakan seorang yang sangat setia dengan Raden Wijaya, pendiri dari kerajaan Majapahit. Namun Raden Wijaya yang gelap mata akibat tahtanya membuat Ronggolawe melakukan pemberontakan. Ronggolawe merupakan pemimpin dari 8 Arya lain. Ia merupakan orang yang membunuh Mahesa Mudarang, Patih Kediri, ketika melakukan penyerangan ke kerajaan Kediri yang dibantu oleh Mongol. Ronggolawe juga menolong Raden Wijaya dalam pelariannya setelah Singosari dikalahkan dan berhasil meyakinkan Arya Wiraraja, ayahanda dari Ronggolawe, untuk berpihak serta berkenan membantu Raden Wijaya merebut kembali tahta Jawa Dwipa. Begitu pentingnya peran dari Ronggolawe sehingga membuat Raden Wijaya berjanji kelak ketika Majapahit berdiri menjadi sebuah negara, ia akan mengangkat Ronggolawe menjadi Mahapatih di kerajaan Majapahit. Namun janji hanyalah janji. Raden Wijaya mengkhianati janji tersebut. Setelah naik tahta dan bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, janjinya kepada Ronggolawe diabaikan begitu saja. Yang kemudian diangkat menjadi Mahapatih malah rekan Ronggolawe sendiri dari Arya terkemuka Singosari, yaitu Nambi, yang juga berjasa kepada Majapahit. Namun jasanya tidak bisa dibandingkan dengan jasa Ronggolawe. Tidak hanya Ronggolawe yang dikhianati janjinya, Arya Wiraraja, ayah dari Ronggolawe, yang dijanjikan akan diberikan wilayah Jawa bagian timur, ternyata hanya diberikan tanah Lumajang. Sedangkan Ronggolawe yang semula dijanjikan menjadi Mahapatih hanya diberikan tanah di Tuban dan mengangkat Ronggolawe menjadi Adipati Tuban. Letak dari Tuban dan Lumajang sangat jauh. Raden Wijaya memiliki rencana di balik penempatan ayah dan anak tersebut. Raden Wijaya terhasut oleh omongan Dyah Halayudha atau Mahapati seperti yang dijelaskan sebelumnya. Arya Wiraraja merupakan seorang yang mampu meracik taktik dengan sempurna. Raden Wijaya khawatir Arya Wiraraja akan melakukan makar dengan membimbing Ronggolawe menggunakan taktiknya untuk merebut Mojopahit. Karena alasan tersebut, keduanya diasingkan jauh dari pusat pemerintahan Majapahit. Padahal keduanya tak ada sedikit pun niatan untuk mengkhianati Raden Wijaya. Karena sakit hati, Ronggolawe yang dikhianati orang yang dipercayainya hingga melakukan pengorbanan yang tak terhingga, orang yang telah ia tolong dari masa kelam serta membantunya dalam mendirikan Mojopahit di tanah Trowulan. Rasa sakit hati ini kemudian menimbulkan dendam serta amarah hingga timbul niatan untuk makar atau melakukan kudeta terhadap Raden Wijaya. Setelah merasa pasukannya cukup untuk menyerang Mojopahit, Ronggolawe kemudian menyerang pusat Mojopahit secara tiba-tiba.
Raden Wijaya dengan sigap mengerahkan seluruh prajurit Mojopahit beserta 8 bekas Arya terkemuka Mojopahit. Kekuatan yang tak sebanding membuat Ronggolawe kewalahan dan kalah. Ronggolawe meninggal secara mengenaskan melalui pertarungan yang tidak jantan melawan Kepu Anabrang. Dikatakan tidak jantan karena dalam sebuah pertarungan hanya boleh dilakukan 2 orang saja. Namun Kepu Anabrang memerintah prajuritnya untuk melawan Ronggolawe hingga tewas mengenaskan. Sora, salah satu Arya Singosari yang juga kerabat Ronggolawe yang melihat kejadian tersebut tidak terima dengan apa yang dilakukan Kepu Anabrang. Kemudian Sora membunuh Kepu Anabrang sesaat setelah tewasnya Ronggolawe. Akibat fitnah Mahapati, Lembu Sora akhirnya dicap sebagai pemberontak yang telah membunuh Kepu Anabrang. Mahapati terus menghasut pejabat istana dan menyatakan bahwa Lembu Sora harus dihukum mati. Namun Raden Wijaya menolak usulannya karena hukuman itu dirasa terlalu berat. Mahapati pun belum menyerah dan kembali membuat fitnah dengan melaporkan bahwa para pejabat istana mulai resah karena raja seolah-olah melindungi Lembu Sora. Akibatnya Raden Wijaya langsung memberhentikan Lembu Sora dari jabatannya dan berencana akan membuangnya ke Tulembang. Mahapati kemudian menemui Lembu Sora di rumahnya untuk menyampaikan keputusan raja. Meski merasa sedih dan kecewa, Lembu Sora berniat datang ke istana untuk menyerahkan diri. Akan tetapi karena akal bulus Mahapati, Lembu Sora justru disangka akan melakukan pemberontakan terhadap raja. Lembu Sora berangkat menuju istana bersama Juru Demung dan Gajah Biru. Ketika sampai di halaman istana, mereka langsung dihadang oleh pasukan Mojopahit di bawah pimpinan Nambi. Nambi tidak mengizinkan Lembu Sora masuk dan pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Akibat kalah jumlah, Lembu Sora dan 2 pengikutnya pun tewas setelah dikeroyok pasukan Majapahit. Demikian kisah Ronggolawe dan Lembu Sora, 2 ajudan setia Majapahit yang dikhianati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.